Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Keluarganya tewas di dalam ruang tahanan Edo Kondologit demo di Polres Sorong Kota. Siswa di 11 distrik Merauke terancam tak dapat bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud. 30 penumpang dinyatakan positif COVID-19. Penerbangan jadi klaster baru COVID-19 di Merauke. Musisi Papua Edo Kondologit bersama puluhan keluarga besarnya mendatangi Polres Sorong Kota. Sambil membawa spanduk dan pamflet, keluarga Edo Kondologit menuntut Polres Sorong Kota bertanggung jawab atas kematian YK yang tewas di ruang tahanan Mapolres Sorong Kota. Kita melaksanakan hak demokrasi, hak menuntut hak kita gitu. Artinya hari ini kita lihat sendiri, mama-mama ini mereka menyampaikan keluhan, kesedihan atas ketidakadilan yang mereka alami. Itu kan begitu. Jadi hari ini mereka datang ke sini, mereka ke Polres untuk menyampaikan. Saya bilang, mama silakan kalau mau protes ya kita datang ke Polres saja. Jangan rekan-rekan luar karena kita negara hukum. Kita yakin bahwa kepolisian ini kan lembaga yang sedang giat untuk bagaimana membenahi sistem dengan baik supaya ada rasa keadilan, sistem keamanan yang baik untuk masyarakat. Kita harus evaluasi secara total karena jangan sampai perbuatan oknum-oknum tertentu dengan alasan SOP, tapi kan kita perlu semua transparan begitu. Artinya ya kita hari ini menuntut, kita sampaikan undang-undang kita meminta polisi untuk mengusut dengan tuntas, siapapun yang terlibat harus dibuka dengan seterang-terangnya. Tidak boleh lagi ada pembentukan opini karena berusaha melarikan diri dengan naik terus kardus tembak. Janganlah, stop tipu-tipu dengan cara-cara begitu. Bagi kami biarlah semua diusut tuntas dengan bukti-bukti yang valid ya. Jangan sampai kita ini hidup dalam sandiwara terus. Saya juga tidak tahu, tapi Bapak cek saja. Sementara itu Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi Propam Polda Papua terhadap 3 polisi yang sedang bertugas saat kejadian penganiayaan. Pada penganiayaan itu apakah tidak ada anggota yang piket saat itu yang mengawas? Ada piket ya. Ini di sini ya. Ya nanti kita lakukan pemeriksaan ya, lakukan penyidikan terhadap anggota kita di situ. Kita sudah siapkan memang sarana di situ untuk pengawasan ya, CCTV termasuk monitor di situ ya, tapi di sini yang nanti sampaikan aja. Di sini nanti akan kita dalami lagi. Nah, untuk saat itu nggak ada semua gitu. Untuk penembakan di kaki ini sudah sesuai SOP belum? Sudah sesuai SOP, itu mau kita tanggung jawab. Yang ditembak kaki kiri kanan? Kaki kiri kayaknya. Berapa kali tembakan? Biarkan mama ini mengungkapkan isi hati mereka terhadap ketidakadilan. Setelah mendapat penjelasan dari Kapolres, Edo Kondologit dan keluarganya membubarkan diri dengan tertib. Sebelumnya Edo Kondologit mengamuk saat mengetahui adik sepupunya Karel meninggal dunia di dalam ruang tahanan Polres Sorong Kota. Karel adalah terduga pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Pulau Dom, Sorong pada 26 Agustus lalu. Pihak keluarga kemudian menyerahkan Karel ke kantor polisi untuk diproses hukum, namun pada 27 Agustus Karel meninggal dunia karena dianiaya rekannya. Dari kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. SAR Mimika meminta nelayan mewaspadai cuaca buruk di perairan Mimika dan Asmat. Data SAR Mimika per 1 September,
terdapat 19 kasus kecelakaan yang terjadi di Mimika. 18 diantaranya terjadi di perairan Asmat. Kepala Kantor SAR Mimika, Monce Bruri, mengatakan pihaknya kerap kali kesulitan melacak kapal nelayan karena tidak dilengkapi alat komunikasi yang memadai. Dari 18 kasus yang kita tangani, rata-rata semua banyak di Puriri, mati mesin, kemudian perahu kandas, dihantam gelombang seperti itu. Jadi lokasi yang memang sering terjadinya kecelakaan itu wilayah Puriri, Kampus Biru itu sudah sering kita operasi di daerah seperti itu. Kemudian yang buat kita kesulitan di lapangan, yang pertama rata-rata lombot atau korban yang melaksanakan perjalanan dari Timika ke Asmat atau Asmat Timika, mereka tidak dilengkapi dengan peralatan komunikasi, hanya mengandalkan handphone, sehingga pada saat mereka travel itu kita kesulitan melacak mereka ada di mana posisi. Kalau mereka melengkapi melengkapi peralatan di atas kapal dengan radio, minimal mereka bisa. SAR Mimika juga meminta seluruh nelayan memperhatikan prediksi cuaca yang dikeluarkan BMKG setiap kali melaut. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Dua hari menjelang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, polisi terus mempersiapkan diri dalam mengamankan pilkada serentak di Merauke. Simulasi penanganan unjuk rasa ini sengaja digelar Polres Merauke agar polisi dalam bertugas mengamankan tahapan pilkada, mengetahui tugas apa saja yang harus dilakukan jika terjadi protes dari pendukung paslon. Ini yang sering dilanggar biasanya para calon. Komitmen para calon, ya saya ingatkan, tidak dibenarkan mengerahkan massa tanpa pemberitahuan kepada kepolisian. Ini yang paling penting, kesadaran masyarakat. Ya, dalam menyelesaikan masalah, kedepankan Bawaslu, jangan mengerahkan massa. Ya saya ingatkan, massa di lawan massa itu akan konflik. Yang kelima, saya ingatkan, media harus seimbang. Saya ingatkan media seimbang harus mendukung. Kalau ini dilaksanakan, saya yakin tinggal nanti mengeliminir manakala ada yang tidak masih memaksakan kehendak. Nanti kalau masalah pilkada kita kedepankan KPU, Bawaslu ya, di sana ada Gakumdu, selesaikan juga ada kepada KPU. Tapi kalau di luar masalah pilkada kita akan tegas, seperti hoax, money politik, gitu ya, kita akan tegas. Nah jaminannya di sana, sistemnya sudah ada. Tinggal kita mau bekerja keras, ya, kuncinya bekerja keras. Sekarang ini sinergitas, kolaborasi ya, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan komponen lainnya. Kita harus bisa maju dengan cara-cara damai. Ya. Polres Merauke menyiapkan 380 personil untuk mengamankan tahapan pilkada serentak tahun 2020. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan adanya bantuan kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Di Papua, tidak semua siswa berdomisili di daerah yang ada jaringan internet. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke mengatakan pihaknya hanya mengirimkan data siswa dan guru yang ada di 9 distrik, karena 11 distrik lainnya tidak memiliki jaringan internet. Pada sekolah-sekolah yang ada di kota maupun di luar kota, tetap nomor HP-nya yang HP Android tetap diminta untuk dimasukkan. Maka semua guru dan pengawas saya minta untuk segera mendata dengan baik, baik siswa maupun guru, sehingga pembelajaran sistem internet bisa dilaksanakan karena kuota pulsa dibagi langsung oleh kementerian. Jadi yang didapatkan adalah pulsa. Pulsa ya? Ya. Itu berapa untuk satu guru, berapa per bulannya? Ini tergantung pada kemampuan di dalam rekrut nomor HP. Masuk dulu baru dibagi besarnya anggaran. Dari anggaran 6 triliun itu akan dibagi habis untuk ke semua daerah di dalam proses pembelajaran ini. Karena
dengan adanya new normal ini pada zaman COVID ini perlu untuk betul-betul belajar dari rumah maupun lewat internet, semua cara akan digunakan. Untuk guru di Merauke ada berapa Pak nantinya akan mendapatkan ini, kemudian siswa juga? Guru di Merauke ini mungkin terutama guru-guru yang ada pada daerah-daerah yang mungkin zonasinya dia adalah pada menggunakan HP Android, sedangkan yang tidak ada HP Android tidak bisa. Tidak dapat ya? Ya, tidak dapat. Itu diperkirakan berapa jumlahnya Pak? Nah, kalau dilihat dengan baik berarti sekitar 11 distrik itu untuk HP Android kelihatannya sulit. Ya, tapi 9 distrik bisa. Oh, 9 distrik bisa. Ya, nah, kalau siswa sendiri? Siswa sendiri juga sama di 9 distrik itu bisa. Bisa karena ya? memang kalkulasi bahwa mereka bisa menggunakan HP Android. Sony juga meminta Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mempertimbangkan nasib siswa yang berdomisili di daerah yang tidak terjangkau jaringan internet. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terpaksa menggelar proses belajar tatap muka di seluruh sekolah yang ada di 11 distrik yang masuk zona hijau. Sementara sekolah yang ada di 9 distrik zona merah belajar secara daring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dari Kemendikbud untuk semua